Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku, para pecinta ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagi-lagi puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita taufik untuk melakukan semulia-mulia ibadah. Ya, dan itu adalah thalabul ilmi. Melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah pertama kali sebelum ada ibadah-ibadah yang lain diperintahkan. Sebagaimana Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, surat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi perintah baca, perintah belajar itu turun sebelum perintah sholat, sebelum perintah zakat, sebelum perintah puasa, sebelum perintah haji. Hanya perintah ilmu sebelum perintah ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ini taufik dari Allah yang mesti kita syukuri, di mana kita sampai detik ini ada di tengah-tengah barisan kafilah para penuntut ilmu. Saudara sekalian, sahabat para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan memotret kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa Ibrahim itu adalah representasi dari sosok yang memiliki kecerdasan-kecerdasan. Banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dialog sama orang tuanya. Nabi Ibrahim dialog sama masyarakatnya. Nabi Ibrahim dialog sama raja di Huron. Nabi Ibrahim dialog sama masyarakat Babilonia, masyarakat Mesir. Nabi Ibrahim ngobrol sama putranya. Nabi Ibrahim dialog sama istrinya. Dan dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh Quran tentang Nabi Ibrahim itu, ya, merekonstruksi atau mengkonstruksi pemahaman kita bahwa Ibrahim itu sosok yang cerdas. Ya. Dan saudara sekalian, sahabat para pecinta ilmu, ya, kalau Ibrahim itu adalah sosok yang cerdas, maka sebenarnya, ya, kecerdasan itu adalah bagian dari keimanan, atau kecerdasan itu konsekuensi dari keimanan. Orang iman tuh pinter-pinter. Orang iman itu cerdas-cerdas. Ya, itu ya. Kenapa? Karena orang iman itu dekat dengan fitrah. Ya. Dan fitrah itu kan cara berpikir sederhana untuk sampai pada sebuah kebenaran. Kalau orang untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan itu ada dengan sekian banyak penalaran-penalaran dan ujung-ujungnya meyakini bahwa jangan-jangan Tuhan itu enggak ada, maka itu bukan orang cerdas, walaupun bisa melakukan banyak hal observasi, penelitian dan seterusnya. Tapi masyarakat tradisional, kalau di zaman Nabi dulu sering disebut masyarakat Badui, itu kan simple. Al-ba'rah tadullu 'alal ba'iris. Pokoknya kalau ada kotoran onta berarti ada onta, itu aja. Enggak mungkin ada kotoran onta tapi enggak ada ontanya. Kan itu ya? Wal asarah tadullu 'alal masir. Pokoknya kalau ada telapak kaki berarti ada yang lewat. Simpelnya begitu. Nah, orang beriman itu karena dekat dengan fitrah, maka orang beriman itu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Ya, maka kalau kita pengen pinter, pengen cerdas, maka kita
mesti perbaiki keimanan kita. Terus kalian sahabat para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, ya, kalimat bahwa orang beriman itu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Kalau tidak percaya maka silahkan dibuka Al-Quranul Karim. Ya, banyak sekali. Coba lihat dalam Quran dialog-dialog antara orang beriman dengan orang yang nggak beriman. Nanti ya teman-teman semuanya akan paham bahwa orang beriman itu pinter-pinter. Ya, orang yang nggak beriman itu ternyata arogan-arogan, tidak mengedepankan argumentasi di dalam dialog. Maka kalau kita runutkan banyak tuh dialog-dialog antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam Quran, antara nabi dengan kaumnya, gitu ya, antara sesama manusia yang bukan nabi. Jadi antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, banyak tuh dalam Quran. Coba ya, ambil satu dialog kemudian analisa, ya, maka teman-teman akan mendapati orang beriman ini pinter-pinter, gitu ya. Kenapa? Karena kerja iman itu mencerdaskan. Ya, makanya kalau kita nggak pinter-pinter, wah ini jangan-jangan ini iman kita masalah. Maka perbaiki keimanan, nanti pinter insya Allah. Baik. Jadi kalau kita lihat itu dialog-dialog dalam Quran itu, maka orang beriman itu argumentatif gitu loh. Kalau ngomong tuh pakai data, ngomong tuh selalu menyampaikan reason, alasan. Kalau menyampaikan statement tuh selalu ada reason-reasonnya. Selalu ada alasan-alasan yang dijadikan sebagai pondasi untuk membangun sebuah statement. Jadi Jadi orang beriman itu argumentatif lah, intinya begitu. Nanti ketika Nabi Nuh ngobrol sama kaumnya gitu ya, maka kita bisa lihat ya, nanti Nabi Nuh menyampaikan argumennya secara ilmiah, ya, dan secara fitrah, karena semua kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu sebenarnya bisa diidentifikasi oleh fitrah masyarakat Bani Rosib hari itu kok, kan gitu ya. Tapi coba lihat nanti bagaimana sikap masyarakat Bani Rosib, kaumnya Nabi Nuh saat berdialog dengan Nabi Nuh. Ya, maka kita akan mendapati dalam berdebat dengan Nabi Nuh itu nggak mengedepankan argumentasi, tapi mengedepankan pokoknya. Apalagi mereka punya sebuah kalimat pamungkas, kalau sudah nggak bisa mengalahkan argumentasinya Nabi Nuh, mereka cuma mengatakan, kalau wajadna alaihi aba'ana, yowes pokoknya nenek moyang kami kayak begini, kamu mau ngomong apa kami nggak peduli, pokoknya nenek moyang kami kayak begini. Jadi pokoknya itu sebenarnya kan gitu ya, itu kan sebenarnya sebuah kalimat gitu loh, ya, yang tidak argumentatif, pokoknya, kan ya. Dan begitu sudah pokoknya, tapi Nabi Nuh masih bisa mendudukkan kesalahan kesalahan masyarakatnya yang mengatakan pokoknya itu masih bisa dikejar oleh Nabi Nuh. Maka nanti biasanya ujung-ujungnya body shaming, nyerang fisik. Kamu itu bodoh, pengikutmu juga goblok-goblok, gitu loh. Akhirnya mereka nyerang fisik. Nuh, kamu itu jangan sok pinter, wong yang iman sama kamu aja orang goblok-goblok kok, gitu loh. Badilar ro'yi, orang-orang yang kalau usul pendapatnya nggak kami pakai, orang-orang yang termarginalkan di masyarakat kok. Kamu merasa pinter. Ya kalau yang ikut kamu itu orang hebat-hebat gitu. Kalau yang ikut kamu itu para pejabat gitu. Kalau yang ikut kamu itu para raja itu. Baru kami beriman. Yang ikut kamu aja orang bodoh, orang yang termarginalkan. Jadi orang goblok itu ketika berargumentasi, maka argumentasinya hanya pokoknya. Begitu pokoknya ini bisa diserang, bisa didudukkan oleh lawan diskusinya, maka biasanya dia akan menyerang fisik. Kalau menyerang fisik, ya, menyerang fisik itu artinya mencela fisik lah. Kayak Nabi Syuaib itu kan juga dicela, ya. Kami lihat kamu itu orang lemah Syuaib, jangan kamu terusin nanti kamu nggak kuat. Kan gitu ya, emang kamu berani sama kami, kurang lebih gitu. Nanti setelah nyerang fisik apa? Ngancem. Ya, setelah mencaci fisik mereka akan ngancem, intimidasi, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah memerangi kekerasan, arogansi, dan seterusnya.
Jadi Quran itu sebenarnya menggambarkan bahwa orang iman itu kalau dialog pinter-pinter. Nah, kita ini yang mestinya jadi apa? Jadi pemahaman bagi kita semuanya. Ya, di mana hari ini itu muncul anggapan bahwa orang itu makin tinggi keimanannya makin nggak rasional. Ya dah? Kita sering mendapati kalau kita dapat cerita tentang kehebatan Asiyah gitu contohnya dalam memperjuangkan keimanannya sampai mati di tangan suaminya. Maka kita hari ini, wah itu kan Asiyah, ya, yang imannya tinggi. Kalau orang yang imannya rendah kayak saya itu masih banyak mikirnya. Jadi seolah-olah Asiyah melakukan pengorbanan dan perjuangan yang sehebat itu tuh nggak pakai nalar gitu, nggak pakai akal. Itu kan pemahaman salah kaprah sebagian orang hari ini. Kita cerita tentang apa? Cerita tentang Nabi Ibrahim yang meninggalkan Hajar sama Ismail di samping Ka'bah ya, okay? Di Mekah yang kering kerontang, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, cuma dikasih sekantong kurma sama sekirbah air itu. Kemudian ditinggal. Ya, lalu Hajar mengatakan, Allah amaraka bidzak. Hei, suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu untuk ini? Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Maka Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Begitu dapat cerita begitu, maka kita itu suka komentar, itu kan Hajar, orang yang imannya sudah tinggi. Kalau kita masih banyak mikirnya. Jadi seolah-olah Hajar, ya, istrinya Nabi Ibrahim yang memutuskan untuk siap tinggal di situ, hanya dibekali sedikit makanan dan sedikit minuman oleh suaminya, itu siap melakukan itu tuh nggak pakai nalar gitu loh. Itu kan sebenarnya kacau gitu, anggapan yang kacau dari sebagian kita. Jadi hari ini tuh sering sekali dibenturkan, orang makin tinggi imannya makin nggak rasional, ya, makin nggak menggunakan akal. Padahal iman dan akal itu selalu selaras, ya, selalu beriringan. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita bisa ngambil kisah beliau dimanapun saja, yang mana saja. Begitu kita analisa, maka kita akan melihat, wow, ini orang cerdas. Oh, ini orang hebat. Ya, apa hebat? Hebat akalnya. Kita bisa ngambil contoh ya. Surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Silahkan diambil mushafnya, ya, dibuka. Surat Al-An'am ayat 75 sampai ayat 79. Ya. Maka kita akan mendapati itu, ya, kalau menurut Ibnu Katsir, ya, ayat 75 sampai 79 ini bukan kok Nabi Ibrahim kecil yang sedang mencari Tuhan, bukan, itu kata Ibnu Katsir begitu. Tapi sebenarnya ini adalah dialog obrolan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, gitu ya, untuk menjelaskan betapa rancunya mereka dalam memutuskan ini Tuhan saya. Mereka itu kan mengakui bahwa Tuhan mereka itu kan Namrud, ya, dan itu sebagaimana diceritakan oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya, Nabi Ibrahim kecil itu kan nanya sama ibunya, Bu, Tuhanku siapa? Ibunya jawab, ya Tuhanmu aku. Karena Ibrahim kecil itu sudah Allah bimbing dengan fitrahnya, Ibrahim nanya lah, terus Tuhannya ibu siapa? Kan itu ya. Maka ibunya mengatakan Tuhannya ibu ya bapak. Gitu ya, bapakmu itu Tuhannya ibu, gitu. Nah, Ibrahim nanya lagi, lah terus Tuhannya bapak siapa? Ibunya jawab, Tuhannya bapak ya Namrud. Ibrahim kejar lagi, lah Tuhannya Namrud siapa, Bu, gitu. Maka berhenti, ibunya nggak bisa jelasin lagi. Kan itulah, menyimpulkan bahwa Namrud itu Tuhan adalah sebuah kesalahan fatal dalam bernalar, gitu loh.
Dan itu kesalahan fatal dan benar itu menunjukkan kebodohan sebuah masyarakat. Goblok gitu loh. Ya makanya Nabi Ibrahim itu gemes. Ya, gemes, nggak pengen masyarakatnya itu bodoh, itu nggak pengen gitu loh. Jadi masyarakat itu yang pinter-pinter gitu loh. Masa Namrud gitu loh. Hanya gara-gara dia adalah raja. Kan gitu ya, hanya gara-gara dia memiliki kekuasaan di Babilonia, kemudian disimpulkan yang jadi raja dan punya kekuasaan itu adalah Tuhan. Kan itu ya sebuah penalaran yang rancu kan gitu. Maka nanti di Al-An'am ayat 75 sampai 79 itu kan dikisahkan Nabi Ibrahim melihat apa? Melihat bintang. Ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi ya gitu ya. Ini adalah Tuhanku. Ya, gitu. Begitu bintang Zuhroh yang dilihat Nabi Ibrahim itu tiba-tiba bergeser lalu hilang, mengecil, meredup lalu kemudian hilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan la uhibbul afilin. Aku nggak suka Tuhan yang kadang muncul, kadang pergi. Gitu. Nah begitu semakin malam bintang Zuhroh itu makin mengecil, meredup, maka bulannya makin nampak. Begitu bulannya makin nampak, Nabi Ibrahim komentar hadza rabbi itu depan kaumnya itu. Di depan masyarakat Babilonia. Oh ini yang pantas jadi Tuhan. Ini kan sebenarnya apa? Sebenarnya sebuah, jadi bukan ikrar, bukan persetujuan bahwa bulan itu adalah apa? Bahwa bulan itu adalah Tuhan, bukan. Tapi ini adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan kedangkalan berpikir masyarakat Babilonia pada waktu itu untuk tema teologi, untuk tema ketuhanan. Ya untuk tema yang lain mereka maju peradabannya, mereka bangsa Kaldaniun itu kan hebat-hebat. Ya, cerdas-cerdas untuk urusan bangunan, peradaban dan seterusnya oke. Tapi untuk ketuhanan yang ini adalah inti dari semuanya, kalian itu bermasalah. Maka sini loh tak ajari mikir sampai ketemu yang layak jadi Tuhan tuh yang kayak mana. Gitu ya. Akhirnya muncul tuh matahari, muncul rembulan. Begitu datang subuh, ya nggak begitu lama matahari terbit, bulannya hilang. Nabi Ibrahim mengatakan la uhibbul afilin. Nggak suka Tuhan yang kadang datang, kadang pergi ya gitu. Kok kayak cerita apa ya, kadang datang, kadang pergi itu. Aku nggak suka Tuhan yang kayak begitu. Gitu. Begitu matahari terbit, maka Ibrahim mengatakan ini nih yang pantas jadi Tuhan. Mungkin lebih gede dari yang sebelumnya kok. Berarti ini yang lebih hebat itu. Kemudian begitu sore hari matahari tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, ya, la ilm yahdini rabbi ya. Kalau yes aku pokoknya berlepas diri dari Tuhan-Tuhan kalian. Kalau Tuhanku tidak menunjukkanku terhadap kebenaran, maka aku termasuk orang-orang yang tersesat kan begitu. Baru Nabi Ibrahim mengatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya itu. Dah kalau begitu aku hanya akan menghadapkan hatiku, wajahku kepada yang mengadakan, menciptakan langit dan bumi. Wah, jadi itu sebuah dialog gitu yang buat narasinya oleh Nabi Ibrahim gitu loh, untuk menyadarkan masyarakat Babilonia bahwa Namrud itu tidak masuk ya dalam dirinya syarat-syarat ketuhanan kan gitu ya, walaupun dia raja, walaupun dia berkuasa ya. Sedangkan kenapa? Karena syarat Tuhan itu harus ada, kan itu harus ada, ya, harus ada, bukan diadakan gitu. Kalau Namrud itu kan ada, kalau Namrud itu kan diadakan, bukan ada. Kenapa kok diadakan? Karena suatu saat Namrud itu akan tidak ada, sebagaimana sebagaimana bintang, sebagaimana bulan, sebagaimana matahari, kan gitu. Jadi cerita Ibrahim kepada masyarakatnya itu kan sebenarnya ingin menunjukkan mereka Namrud itu suatu saat akan nggak ada, kayak bintang, kayak bulan, kayak matahari.
Nah terus kalau nggak ada, ya nanti Tuhannya setelah Namrud siapa? Ya, apakah Namrud sebagai Tuhan sebelum mati harus LPJ serah terima ketuhanan kepada Tuhan berikutnya? Nanti kalau dipikir lagi, ya sebelum Namrud lahir, Tuhannya orang-orang sebelum Namrud lahir itu siapa? Kan nanti begitu, ya. Ya akhirnya ini Nabi Ibrahim dengan sangat sabar. Nah ini kan berarti kalau melihat bintang, para ulama mengatakan ini akhir bulan ini, dialognya Ibrahim sama kaumnya itu akhir bulan. Kenapa? Kalau akhir bulan itu nanti bintang itu kelihatan besar, ya atau setelah pertengahan bulan. Jadi bulan itu makin malam makin kelihatan besar. Jadi begitu sore petang yang nampak adalah bintang Zuhrah. Gitu ya, nanti makin malam yang lebih nampak adalah rembulan. Nanti besok pagi rembulannya tenggelam diganti dengan terbitnya matahari. Itu kan artinya kalau kita renungkan, ini ngobrolnya Nabi Nuh dengan masyarakat Babilonia itu kan sehari semalam tuh berarti dari sore ketemu duha tuh. Iya tuh. Dan sesabar itu gitu loh Nabi Ibrahim tuh. Setelaten itu pengen masyarakat Babilonia itu mikirnya pinter-pinter, ya nggak bodoh-bodoh, apalagi untuk urusan ketuhanan. Mbok ya jangan serampangan, kalian tuh urusan dunia aja ricik loh. Kalian tuh urusan bangunan rumah aja teliti loh, ya. Kalau materialnya begini, nanti hasil bangunannya begini. Kalau kondisi tanahnya seperti ini, maka mestinya ya pondasinya kekuatannya segini dan seterusnya. Kalian untuk urusan ya duniawi saja sedetail itu, seteliti itu, seperfeksionis itu. Masa untuk urusan Tuhan kalian terlalu serampangan. Gitu. Maka jangan begitu toh. Ya kurang lebih begitu itulah Nabi Ibrahim tuh ya dialog sama kaumnya. Nanti di episode berikutnya dalam Quran tuh ya itu semuanya menunjukkan Ibrahim adalah sosok yang cerdas. Dan begitulah orang beriman tuh pinter-pinter, cerdas-cerdas, bahkan di setiap amalnya orang beriman tuh pinter. Ya contohnya orang beriman tuh mau melakukan apapun kan baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan gitu ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu ya. Orang beriman baca ta'awud itu bagian dari kecerdasannya. Gimana ya? Kok itu bagian dari kecerdasannya? Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya kebun, ya kemudian di sekitar kebun kita itu kita punya tetangga yang memiliki ribuan anjing. Dan anjing-anjing itu kalau main di kebun kita, terkadang juga merusak tanaman-tanaman yang ada di kebun kita. Lari-lari buat jak-jakan begitu tuh tanaman-tanaman ya. Ya kadang baru ditanami karena dipakai untuk lari-larian anjing, jak-jakan anjing dan seterusnya, maka jadi rusak tuh tanaman-tanaman. Nah, gitu ya. Maka sebagai orang yang punya kebun apa yang harus kita lakukan? Apa nangkepin anjing itu satu-satu? Ya? Ya akan habis waktu kita tiap hari disibukkan dengan anjing. Apa bangun pagar? Ya tidak ekonomis. Wong kebun kok di pagar tinggi sampai anjing nggak bisa masuk. Kan begitu ya? Maka ada cara yang lebih simpel. Ya, dan itu menunjukkan kecerdasan kita. Ya. Apa? Kita punya kebun kita dipakai jak-jakan oleh ribuan anjing. Nah, ribuan anjing itu ada yang punya. Yang punya siapa? Yang punya ya yang punya anjing itu. Maka supaya anjing-anjing yang jumlahnya banyak nggak ganggu kebun kita minta tolong kepada yang punya anjing untuk ngurung anjing-anjingnya supaya tidak ngerusak kebun kita. Nah, kurang lebih ta'awud itu kan begitu. Setan itu kan banyak. Dia bisa ngelihat kita tuh. Kita nggak bisa ngelihat setan. Iya toh? Kita nggak bisa ngelihat jin. Jin ngelihat kita nggak bisa ngelihat jin.
Bayangkan, jadi kalau tinju, di ring tinju itu kita kayak tinju sendiri gitu. Jadi musuh kita ngelihat kita nggak bisa ngelihat musuh kita. Supaya menang gimana? Supaya menang, mintalah tolong kepada zat yang bisa melihat musuhmu, tapi musuhmu tidak bisa melihatnya. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ta'awud itu menunjukkan kecerdasan orang beriman, minta tolong kepada yang punya jin-jin, ya, yang punya sifat setan, jin-jin yang punya sifat setan, yang pekerjaannya menggoda manusia, untuk menjaga kita dari setan-setan tersebut, untuk mengurung setan-setannya agar tidak mengganggu dan menggoda kita. Nah begitulah orang beriman, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Maka coba direnungi ya sekarang sebagai penutup. Saya ini sebagai mukmin sudah pinter atau belum? Kalau belum pinter, ayo perbaiki lagi imannya. Insya Allah akan makin pinter nalarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.